Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan basis database copy shop untuk mata kuliah aplikasi basis data. Di sini ada Anissa Damayanti, saya sendiri Pak Derajat, Sofian Saputra, dan Yusran Fadila. Bab 1, pendahuluan. Untuk yang pertama ada materi pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar database, analisis database copy shop. Yang ketiga pengertian LRD dan LRS. Yang keempat menentukan key. Konsep dasar database. Basis data atau dalam bahasa Inggris database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Selanjutnya ada komponen basis data. Dalam komponen terdapat user, data, hardware, database management system, dan yang terakhir operating system. Selanjutnya ada tujuan database. Yang pertama, mengatur dan mengorganisasi agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Meminimalisir redundansi, mengurangi kesamaan data, dan menjaga data tetap konsisten. Yang terakhir, peraturan dan pemilihan data. Membuat pemilihan data lebih teratur sesuai dengan peran dan fungsi. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, dapat meningkatkan data independence, kemandirian data. Yang kedua, konsistensi data. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan respon yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Yang kelima, data dapat dipakai secara bersama-sama. Yang keenam, memperoleh lebih banyak informasi dari data yang sama. Selanjutnya, kekurangan. Kompleksitas bila dilihat dari sisi perangkat lunaknya, data dapat dipakai secara bersama-sama, membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, harga dari perangkat lunak di BMS lebih mahal, tambahan biaya, perangkat keras, dampak yang lebih besar apabila terjadi kesalahan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah entity relationship diagram, di mana di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada user, customer, menu, dan transaksi. Di mana user ini memiliki 3 atribut, yaitu ID user, username, dan password. Dan juga user ini memiliki action melayani customer. Di mana customer ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ID customer, nama customer, nomor order. Dan customer ini memiliki action yaitu memesan menu, yang mana menu ini memiliki 4 atribut, di mana ada ID menu, nama minuman, kategori minuman, dan harga. Menu ini memiliki action yaitu pembayaran, di mana menu ini nanti akan memasuk ke transaksi, di mana transaksi ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada ID transaksi, ID customer, ID menu, jumlah minuman, dan total harga. Selanjutnya ada table, di mana tabel-tabel ini adalah yang menjadi data untuk kita menggunakan database. Yang pertama ada table user, yang memiliki kolom ID user, username, dan password. Dan table customer yang memiliki ID customer, nama customer, dan nomor order. Dan juga table menu, ada ID menu, nama minuman, kategori minuman, harga minuman, dan stok minuman. Dan yang terakhir adalah table transaksi, di mana table transaksi ini memiliki kolom ID transaksi, ID customer dari table customer, dan ID menu dari table menu, jumlah minuman, harga, dan tanggal pesan. Selanjutnya ada logical relational structure, adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas.
Ada one-to-one, satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Ada one-to-many, satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas. Many-to-many, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Dan juga ada gambar LRD, yang mana user ini memiliki many-to-many relational dengan customer. Dan customer memiliki one-to-many relation dengan tabel menu, di mana satu customer bisa memilih banyak menu. Dan dari beberapa menu yang sudah dipilih, hanya akan ada satu transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan key di dalam database coffee shop. Key adalah suatu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data atau row dalam tabel secara unik. Key di dalam database berfungsi sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi dan menghubungkan suatu tabel data dengan tabel yang lain. Yang pertama adalah primary key. Itu ada di dalam tabel user, yaitu ID underscore user. Yang kedua tabel customer, ID underscore customer. Yang ketiga tabel menu, itu ID underscore menu. Yang keempat tabel transaksi, yaitu ID underscore transaksi. Yang kedua adalah Fugain key, adalah atribut dalam suatu relasi yang digunakan untuk menunjukkan atau menunjuk ke suatu baris pada relasi lain. Di dalam Fugain key di sini ada dalam tabel transaksi, yaitu ID customer dan ID menu. Yang kedua adalah super key. Super key adalah suatu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Yaitu ada tabel user. Sini itu adalah ID underscore user, username, password. Yang kedua ada tabel customer, yaitu ID underscore customer, nm underscore customer, no underscore order. Yang ketiga tabel menu, yaitu ID underscore menu, nm underscore minum, ktgr underscore minuman, dan hrg underscore minuman. Yang keempat ada tabel transaksi, yaitu ID underscore transaksi, ID underscore customer, ID underscore menu, JMLH underscore minuman, dan harga, dan terakhir TGL underscore pesan. Yang terakhir adalah alternate key. Alternate key adalah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key, yaitu ada pada tabel menu. Dalam tabel menu, primary key-nya adalah ID underscore menu, sedangkan nm underscore customer sebagai alternative key. Pada tabel transaksi, ID underscore transaksi sebagai primary key, sedangkan ID underscore customer sebagai alternate key. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Saputra dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah pembuatan DB dengan CMD. Yang pertama, kita masuk ke command prompt, lalu ketikkan cd, kemudian sampp garis miring mysql garis miring bit, kemudian enter, lalu masukkan perintah mysql -u lalu root, kemudian kita otomatis akan masuk ke sistem root. Setelah masuk ke sistem root, kemudian kita buat database dengan nama studi kasus yang ingin kita buat. Kebetulan kelompok kami akan membuat studi kasus bertema coffee shop. Lalu kita membuat nama database dengan nama db coffee shop. Kemudian
kita mengaktifkan database dengan cara mengetik use db copy sesuai nama database yang telah dibuat. Kemudian pada studi kasus kali ini kita akan membuat tabel yang dibutuhkan ada 4, yaitu tabel user, tabel customer, tabel menu, dan tabel transaksi. Yang pertama kita akan buat yaitu membuat tabel user. Cara membuat tabel user ialah create table user, kemudian ada 3 field nama. Yang pertama ID user. ID user pada tabel ini adalah sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada field username dengan tipe data varchar dengan size 10. Lalu ada password dengan tipe data varchar dengan size 10. Kemudian tutup kurung, titik koma, lalu jalankan perintah. Dan ini hasilnya. Kemudian kita membuat tabel dengan nama customer. Pembuatan tabel ini seperti yang tadi, cuman kita ganti nama dengan sesuai kebutuhan database. Yang pertama kita create table customer, kemudian di sini ada 3 field nama. Yang pertama ID customer dengan tipe data integer. Yang kedua nama customer dengan tipe data varchar dengan size 10. Kemudian ada field nama no order dengan tipe data integer dengan size 3. Nah, di sini ID customer merupakan primary key. Yang ketiga, membuat tabel menu. Caranya seperti sama kayak tadi, create table menu. Kemudian di sini ada 4 field nama. Yang pertama ID menu dengan tipe data integer. Yang kedua nama minuman dengan tipe data varchar dengan size 10. Yang ketiga ada kategori minuman dengan tipe data varchar 10. Yang keempat ada harga dengan tipe data integer dengan size 11. Di sini ID menu merupakan primary key. Lalu yang ke tabel terakhir, kita membuat tabel dengan nama transaksi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 field nama. Yang pertama ada ID transaksi dengan tipe data integer. Yang kedua ada ID customer dengan tipe data varchar dengan size 10. Yang ketiga ada ID menu dengan tipe data varchar. Dengan ukuran 10. Sini ada jumlah minuman, tipe data integer, total harga, tipe data integer, kemudian tanggal pesan, tipe data varchar, size 10. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan cara tentang pembuatan database dengan menggunakan CMD. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang jelas.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, pertama, tujuan utama dalam basis data adalah membantu pengguna dalam abstraksi suatu sistem. Yang kedua, database menyimpan data dengan baik, akurat, dan relevan. Yang ketiga, database dapat mengurangi duplikasi data atau penggandaan data. Yang keempat, database mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Saran, diharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan remaja khususnya untuk menggunakan nalar dan pikirannya dalam menggunakan teknologi informasi seperlunya dan penggunaan sesuai dengan kondisi agar beragam dampak buruk dari teknologi informasi tidak terjadi. Yang kedua, dengan penugasan pembuatan makalah ini akan memacu kreativitas berpikir, memperluas cakrawala berpikir, dan meningkatkan minat membaca para siswa. Kepada seluruh pembaca, kiranya memberikan kritikan yang bersifat membangun, sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan